Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera, QSS, tahun 2017 hingga 2025, termasuk seorang ASN di Direktorat Jenderal Minerba. Penetapan ini dilakukan sehari setelah pemilik manfaat perusahaan, Sudianto, ditetapkan tersangka, menegaskan eskalasi penyidikan yang menyoroti penyimpangan besar dalam tata kelola pertambangan di Kalimantan Barat. Keempat tersangka kini dijerat dengan 2 lapis pasal korupsi dan ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim penyidik juga telah menyita dokumen dan bukti elektronik, serta memeriksa 12 saksi, menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya sekadar dugaan, tetapi skema korupsi kompleks yang merugikan keuangan negara secara signifikan. یه زمانی بود که انتقام خونید واقعا اینا نه نظامی بودن، نه اسلحه داشتن، نه سر پست نظامی، اینا بی‌دفاع بودن، بی‌دفاع، بی‌گناه. همه به دهن منی با لب تشنه مثل امام حسین لب تشنه در از اربن بگم به خدا 6 ساله اومدم بعد از 24 سال بدنا رو تکی پیدا کردیم که قابلش نسباری نبود. اما به چه گناهی بچه‌های ما اینجوری مظلومانه بچه‌ها این بچه‌های از پیش دبستانی ما شهید داریم، ششم تا معلم تا ولی دانشجو تا راننده آژانس. آخه به چه گناهی؟ از خدا میخوام همین بلایی که سر ما و سر خودشون بیاد. انشالله همینجور که ما رفتیم که الان دل ما به حال بچه های ما میسوزه، تکه تکه میچرخیم دنبال بچه های ما، همینجور خودشون هم همین حالت باشه. هرچقدر مسئولین محکم بایستن توی دنیا و حرف ما رو به گوش همه جنایتکارا برسونن، ما با شهادت بچه هامون ضعیف نمیشیم و ما روز به روز قوی‌تر میشیم. ما با خون شهدامون قوی‌تر شدیم و از مسئولین میخوان که پشت حضرت خامنه‌ای شهیدمون رو خالی نکنیم و پشت حضرت خامنه‌ای رهبر جدیدمون رو حتما بگیرن. فقط مستند کردیم این گزارش که درخواست ما در پیش داد. Pemerintah berkomitmen memberikan keterbukaan informasi bagi investor dan eksportir sebelum kebijakan resmi berjalan pada 1 Juni 2026. Kita ke informasi pertama pemirsa. Pemerintah memastikan penerapan regulasi baru mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam tidak akan menghambat aktivitas para pelaku usaha. Masa transisi 3 bulan yang disiapkan pemerintah bertujuan agar para pelaku usaha mempunyai waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan mekanisme baru tersebut. Pemerintah memastikan penerapan regulasi baru mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam tidak akan menghambat aktivitas para pelaku usaha. Pemerintah berkomitmen memberikan keterbukaan informasi bagi investor dan eksportir sebelum kebijakan resmi berjalan pada 1 Juni 2026. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, masa transisi selama 3 bulan sengaja disiapkan oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan agar para pelaku bisnis mempunyai waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan mekanisme baru pengapalan SDA strategis. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan.
Erlangga menegaskan kebijakan ekspor satu pintu tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap ekspor dan devisa hasil ekspor komoditas strategis, sekaligus menutup celah potensi manipulasi dalam aktivitas perdagangan internasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, BPI Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai badan usaha yang akan mengambil alih peran utama ekspor komoditas strategis akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Menurut Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara Indonesia, Rohan Hafaz, untuk sementara PT DSI akan mulai melakukan pembelian 3 komoditas utama, yakni batu bara, CPO, dan ferroalloy, dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. Rohan menyebut selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komoditas tersebut. Namun beberapa perusahaan kerap menjualnya di bawah harga pasar. Hal ini dinilai merugikan negara dari sisi pelaporan pajak hingga potensi penyimpanan uang hasil ekspor di luar negeri. Komoditas-komoditas saat ini, apalagi batu bara, sawit, itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO udah ada, harga minyak mentah udah ada, brand atau apa gitu ya. Jadi ini juga. Kembali bersama kami pemirsa, emiten perbankan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja solid hingga April 2026 di tengah dinamika likuiditas industri perbankan, di mana perseroan membukukan laba bersih mencapai 1,16 triliun rupiah atau meningkat 55,84% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 744 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan bulanan, emiten berkode saham BBTN menunjukkan pertumbuhan laba yang ditopang penguatan fundamental bisnis, efisiensi biaya dana, serta pengelolaan kualitas aset semakin membaik. Hingga akhir April, perseroan berhasil mencatat pendapatan bunga bersih atau net interest income senilai 4,67 triliun rupiah atau tumbuh 10,35% dibandingkan periode April 2025 sebesar 4,23 triliun rupiah. Sementara itu pencapaian tersebut juga mencatatkan porsi dana murah atau kasa mencapai 50% dari total DPK. Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Nixon LP, Napitulupulu, optimistis transformasi bisnis yang dijalankan akan terus memperkuat pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan, sekaligus memacu bisnis beyond mortgage untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat Indonesia.